Halo teman-teman dan adik-adik sekalian, selamat datang lagi di channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Ada beberapa hal yang dibahas pada materi ini, tetapi untuk memudahkan kita mempelajari materi ini, mari kita bagi materi ini ke dalam beberapa submateri, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang kedua, ilmu sosiologi. Yang ketiga, konsep-konsep dasar sosiologi. Dan yang terakhir, fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan masyarakat dan lingkungannya. Khusus pada video ini, kita hanya akan membahas satu submateri, yaitu submateri yang pertama, dengan judul Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Seperti yang kalian ketahui, manusia adalah seorang individu yang memiliki kekurangan dan keterbatasannya. Manusia tidak dapat hidup sendiri, ia membutuhkan bantuan dari orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial yang sangat bergantung kepada manusia lainnya. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial? Mari kita bahas bersama-sama di video ini. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu adalah setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Manusia itu disebut individu bila pola tingkah lakunya bersifat spesifik sebagai dirinya, tidak mengikuti tingkah laku umum atau tingkah laku orang lain. Misalnya, saat seorang anak melakukan kesenangan atau hobinya, walaupun hobi tersebut mungkin berisiko tinggi dan jarang dilakukan orang pada umumnya, tetapi dia tetap melakukannya. Sebagai tambahan, individu adalah gabungan antara faktor genotip atau faktor yang terbentuk atau yang terbawa dari lahir atau keturunan, dan sedangkan faktor fenotip yaitu adalah faktor lingkungan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Kita ketahui bahwa dari pembahasan sebelumnya bahwa manusia itu adalah makhluk individu atau makhluk yang unik, makhluk yang memiliki keunikan tersendiri antara satu dengan yang lainnya. Tetapi meski demikian, mereka tetap membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial tersebut? Pada intinya, manusia sebagai makhluk sosial itu dipandang secara lebih luas atau secara umum, di mana manusia ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan ini mungkin juga dapat berupa seperti interaksi sosial. Nah, sehingga kemudian manusia tidak lagi hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga ikut memprioritaskan pola-pola atau tingkah laku umum yang diterima di masyarakat. Contohnya adalah ketika seorang manusia berkumpul dan melakukan kegiatan gotong royong. Pada saat itulah manusia berusaha menyingkirkan keindividuannya untuk mencapai sebuah tujuan bersama atau sifat atau tingkah laku yang bersifat umum ataupun sosial. Nah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Pada video selanjutnya, kita akan membahas submateri tentang ilmu sosiologi. Sebelum saya akhiri video ini, kita akan melakukan sedikit evaluasi, yaitu dengan menjawab sebuah pertanyaan dari sebuah kasus. Berikut adalah kasusnya. Ronaldo adalah seorang pesepak bola profesional. Dia sangat senang melakukan pekerjaannya tersebut karena sejak kecil ia memang hobi bermain bola. Contoh kasus tersebut merupakan contoh dari manusia sebagai makhluk ... Jelaskan alasannya. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.